aku Anggia Nazma dari Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Halo, aku Rifki dari Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Saya Fatur Ahadian dari Akuntansi Sektor Publik Universitas Pajajaran Angkatan 2020. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan laporan akhir dari manajemen risiko pada lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Untuk yang pertama yaitu mengenai profil atau objek analisis dari entitas yang kita lakukan manajemen risiko, yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya, merupakan salah satu subunit yang ada di dalam lingkungan Kementerian PUPR. Ditjen Cipta Karya mempunyai tugas dan fungsi utama yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, serta penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan pemukiman, dan pengembangan sarana-prasarana strategis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Visi dari Ditjen Cipta Karya pada rencana strategis tahun 2020 sampai 2024 yaitu yang pertama untuk visi terwujudnya pemukiman perkotaan dan pedesaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan pemukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyediaan lingkungan pemukiman, dan penataan bangunan dan lingkungan. Untuk misinya, yang pertama ada meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur pemukiman di perkotaan dan pedesaan dalam rangka mengembangkan pemukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tentram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah. Untuk yang kedua ada mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menyelenggarakan pembangunan. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan pedesaan, serta pengelolaan bangunan dan gedung rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan. Yang keempat, menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh, nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, dan pulau-pulau terluar. Yang kelima, memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat bencana. Yang keenam, mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, SDM yang profesional, serta SPM dengan menerapkan prinsip good governance. Urgensi pelaksanaan manajemen risiko pada entitas Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tujuan utama dari pelaksanaan manajemen risiko pada lingkungan Ditjen Cipta Karya yaitu sebagai upaya pencegahan potensi terjadinya keterjadian dan dampak risiko yang muncul sekaligus untuk memastikan proses bisnis Kementerian PUPR sebagai induk organisasi dapat berjalan dengan baik untuk membantu mencapai tujuan entitas secara menyeluruh. Untuk pelaksananya yaitu sebagai pengendalian internal ada kuasa pengguna anggaran atau KPA dan 3 lines of defense. Dalam hal ini diampu oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK yang memiliki tujuan spesifik yaitu yang pertama menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses bisnis sesuai prosedur, lalu keperluan dan kewajiban pelaporan pada pihak pejabat terkait, dan tujuan manajemen risiko yang terakhir yaitu memastikan pemenuhan unsur pelaksanaan prosedur dan regulasi yang ada secara maksimal. Sasaran dan proses bisnis Direktorat Jenderal Cipta Karya. Untuk yang pertama ada formulir konteks manajemen risiko. Untuk unit organisasinya yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR. Lingkup penerapannya yaitu berada pada kegiatan nomor 1 sampai nomor 5 sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya periode 2020 sampai 2024. Lalu periode penerapannya di 2020 sampai 2024. Untuk sasaran organisasinya, ini ada sasaran strategis dari Kementerian PUPR yang diturunkan menjadi sasaran program Ditjen Cipta Karya. Untuk di PUPR-nya ada di sasaran strategis nomor 3. Untuk daftar pemangku kepentingannya ada Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, dan juga masyarakat selaku objek utama dari hasil pekerjaan Ditjen Cipta Karya. Untuk struktur organisasinya atau pemilik resikonya, yang pertama ada Sekretariat Direktorat Jenderal, ada Direktorat Sistem Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, ada Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Air Minum, Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Direktorat Sanitasi, dan Direktorat Prasarana Strategis. Untuk tugas dan keterangannya bisa dilihat pada formulir yang ada di atas. Selanjutnya yaitu mengenai peta proses bisnis Ditjen Cipta Karya.
Untuk input dari proses bisnis Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu anggaran yang telah disetujui dan dapat dilaksanakan melalui APBN PUPR. Lalu, input tersebut diproses sesuai dengan tugas dan fungsi utama dari Ditjen Cipta Karya dengan hasil output berupa laporan keuangan dan kinerja entitas, serta bangunan fisik seperti gedung dan bangunan, jalan dan irigasi, serta infrastruktur lainnya yang berasal dari tahapan proses sebelumnya. Untuk interpretasi dalam bentuk bagan airnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu profil resiko Ditjen Cipta Karya. Untuk yang pertama ada formulir profil resiko. Ini untuk resiko yang pertama diambil dari sasaran kegiatan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Untuk jenis resikonya yaitu keterlambatan dimulainya proyek pekerjaan sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan. Penyebab resikonya utamanya adanya redline kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan proyek pemerintah, seperti ketersediaan dan pembebasan lahan, perizinan lingkungan, perencanaan konsep kinerja dan lain-lainnya itu belum tersedia pada waktu dimulainya proyek pekerjaan. Untuk dampaknya ada dampak material berupa penggantian kerugian, lalu dampak non materialnya ada keterlambatan kinerja menyeluruh yang sistematis. Kategori resikonya termasuk resiko operasional. Resiko yang kedua ada pelaksanaan proses pengerjaan proyek konstruksi terdapat kendala teknis. Itu diadopsi dari sasaran kegiatan nomor 1 sampai 4 dan untuk penyebabnya yaitu adanya dokumen perencanaan kegiatan yang tidak handal, kekeliruan rancang bangun serta penyebab lainnya. Untuk dampaknya ada kerugian material berupa kerugian negara dan dampak non materialnya ada keterlambatan pengerjaan, ketidaksesuaian hasil pekerjaan dan juga dampak lainnya. Untuk kategori resikonya masuk resiko operasional. Untuk resiko yang ketiga ada pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, diadopsi dari sasaran kegiatan nomor 5. Penyebab risikonya yaitu terdapat adendum atau perjanjian di luar kontrak pokok yang muncul tanpa justifikasi teknis yang jelas dan beberapa penyebab lainnya. Untuk area dampaknya ada dampak material berupa kerugian negara dan dampak non material ada ketidaksesuaian hasil pekerjaan. Kategori resikonya termasuk resiko kebijakan. Untuk resiko yang keempat, ada pelaksanaan pekerjaan proyek terlambat dari jadwal yang ada pada kontrak kinerja. Untuk adopsinya dari sasaran kegiatan nomor 1 sampai nomor 4. Untuk penyebabnya adanya gangguan cuaca, kelangkaan material, dan juga penyebab-penyebab lainnya. Untuk dampak materialnya ada penggantian kerugian dan dampak non-material adanya keterlambatan pekerjaan yang berdampak sistematis. Untuk kategori resikonya termasuk resiko operasional. Untuk sasaran sasaran kegiatan yang kelima, ini ada jenis resiko yang kelima juga, tidak tercapainya mutu pekerjaan yang layak sesuai standar dan kontrak yang telah ditetapkan. Penyebabnya adanya kekurangan volume pekerjaan antara standar dan kontrak, lalu ada lemahnya peran kinerja konsultan perencana dan pengawas, serta beberapa penyebab lainnya. Area dampaknya ada kerugian negara dan ketidaksesuaian hasil pekerjaan. Kategori resikonya termasuk resiko reputasi. Untuk yang keenam ada kecelakaan kerja saat pelaksanaan kegiatan. Ini termasuk dari sasaran kegiatan nomor 5. Untuk penyebabnya tidak hanya penurunan teknis maupun adanya unsur ketidakpatuhan terhadap SOP serta beberapa penyebab lainnya. Untuk dampaknya ada penggantian kerugian, dampak non materialnya ada cacat atau kematian pada pekerja terdampak. Untuk kategori resikonya ada resiko operasional. Resiko yang ketujuh adanya pemutusan kontrak sepihak pada proyek pekerjaan yang melibatkan kontraktor eksternal. Ini diadopsi dari sasaran kegiatan 1 sampai 5. Penyebabnya ketidakmampuan dalam menyelesaikan pekerjaan oleh kontraktor, lalu adanya pemalsuan dokumen saat lelang dan juga ada indikasi dari aksi KKN. Nah, untuk dampaknya ada kerugian negara dan dampak non materialnya ada keterlambatan pekerjaan, penurunan reputasi dan beberapa dampak non materi lainnya. Untuk kategori risiko termasuk pada risiko kepatuhan. Untuk resiko nomor 8 ada fraud dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. Untuk sasarannya diadopsi dari sasaran kegiatan nomor 1 sampai 5.
Untuk penyebabnya adanya penggantian bahan material di luar kontrak, manipulasi data uji, dan beberapa penyebab lainnya. Untuk dampaknya ada dampak material berupa kerugian negara dan non-materialnya yaitu penurunan reputasi serta ketidaksesuaian hasil pekerjaan. Untuk kategorinya masuk ke resiko fraud. Untuk resiko yang terakhir ada bangunan hasil pekerjaan tidak dimanfaatkan. Itu diambil dari sasaran kegiatan nomor 1 sampai 5. Untuk penyebabnya adanya hasil pekerjaan yang tidak layak pakai, adanya sengketa hasil pekerjaan, serta adanya unsur di luar kendali seperti bencana alam dan beberapa penyebab lainnya. Untuk dampaknya ada dampak material berupa kerugian negara dan non-material adanya ketidaksesuaian hasil pekerjaan serta penurunan reputasi. Untuk kategori resikonya termasuk ke dalam resiko legal dan juga resiko reputasi. Selanjutnya mengenai analisis matriks dan peta resiko. Dalam menentukan skor keterjadian, dampak, dan besaran resiko, kami menggunakan standar penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya yang terdapat pada dokumen laporan manajemen resiko di Cipta Karya periode 2020 sampai 2024. Berikut ini merupakan rincian standar penilaian resiko yang digunakan tersebut. Yang pertama ada standar keterjadian. Untuk resiko hampir tidak terjadi, itu biasanya terjadi kurang dari 2 kali dalam setahun. Untuk jarang terjadi, 2-5 kali dalam setahun, kadang terjadi 6-9 kali, sering terjadi 10-12 kali, dan hampir pasti terjadi. Itu resikonya biasanya terjadi lebih dari 12 kali dalam 1 tahun. Lalu selanjutnya ada standar dampak. Beberapa standar dampak ada standar dampak keuangan, standar dampak reputasi, standar dampak hukum atau legal, standar dampak kecelakaan kerja, standar dampak pelayanan, dan yang terakhir ada standar dampak kinerja operasional. Untuk rinciannya dapat dilihat pada bagian berikut. Berdasarkan standar penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya, kami melakukan penilaian terhadap 9 contoh risiko yang ada pada proses bisnis desain Cipta Karya. Untuk berikut ini daftar rincian risiko beserta skor penilaian keterjadian, dampak, dan besaran risikonya. Risiko yang pertama ada skor keterjadiannya 4, skor dampaknya 5, dan besaran risikonya 20. Untuk risiko kedua, keterjadiannya 5, skor dampaknya 4, skor besaran risikonya 20. Resiko yang ketiga, besaran skor keterjadiannya 3, skor dampaknya 4, skor besaran resikonya 12. Untuk resiko yang keempat, keterjadiannya 4, dampaknya 4, dan besaran resikonya 16. Untuk resiko yang kelima, skor keterjadian 2, skor dampak 4, dan besaran resikonya 8. Resiko yang keenam itu skor keterjadiannya 2, skor dampaknya 4, skor besaran resikonya 8. Resiko yang ketujuh itu skor keterjadiannya 2, skor dampaknya 5, dan skor resikonya 10. Untuk resiko yang ke-8 itu skor keterjadiannya 3, skor dampaknya 5, dan besaran resikonya 15. Dan resiko yang ke-9 atau yang terakhir itu skor keterjadiannya 1, lalu skor dampaknya 5, dan besaran resikonya 2. Selanjutnya mengenai matriks dan peta risiko di Cipta Karya PUPR pra-mitigasi. Untuk pada tingkat yang sangat tinggi itu ada risiko 2, 1, 8, dan 7. Untuk risiko tinggi ada risiko 4, 3, 6, dan 5. Dan risiko sangat rendah itu ada risiko 9. Untuk rincian level resikonya, pada level sangat rendah itu level skalanya 1-5. Daftar resikonya ada resiko yang ke-9, untuk skornya itu skor 5. Keterangannya tidak ada perlakuan khusus, namun tetap harus dievaluasi dan dilakukan mitigasi ke dalam daftar pemantauan resiko. Untuk resiko pada tingkat rendah dan sedang itu tidak ada resikonya. Lalu untuk resiko tingkat tinggi itu di level 16-19. Daftar resikonya ada resiko 3, 4, 5, dan 6. Untuk skornya resiko 3, 12, resiko 4, 16, resiko 5, 8, resiko 6, 8. Itu keterangannya perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang informasi dampak dan keterjadiannya sebagai langkah mitigasi. Lalu pada tingkat yang tertinggi yaitu sangat tinggi, level skalanya 20-25. Daftar resikonya ada resiko 1, 2, 7, dan 8.
Untuk skornya resiko 1 20, resiko 2 20, resiko 7 10, dan resiko 8 15. Keterangannya perlu dilakukan mitigasi dan tanggapan secara agresif. Lalu, berdasarkan hasil penilaian resiko sebelumnya, kami telah menyusun skenario mitigasi untuk setiap resiko yang ada, serta melakukan simulasi penilaian kembali terhadap setiap resiko untuk mendapatkan angka residual resiko atau penilaian akhir resiko yang diharapkan setelah dilakukannya upaya mitigasi resiko. Berikut ini matriks dan peta risiko Ditjen Cipta Karya PUPR pasca mitigasi. Untuk resiko 2 dan 8 itu berada pada tingkat tinggi, lalu resiko 4, 6, dan 7 berada pada tingkat sedang. Untuk resiko 1, 3, dan 5 berada pada tingkat rendah, dan resiko 9 itu tetap berada pada tingkat sangat rendah, namun levelnya diturunkan menjadi level 1. Oke, selanjutnya adalah mengenai prioritas risiko. Jadi, penentuan skala prioritas penanganan atau mitigasi risiko didasarkan pada hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan matriks risiko. Risiko yang memiliki skor dan level tinggi yang akan menjadi prioritas pertama dalam langkah penanganan atau manajemen risiko. Begitu pula sebaliknya, untuk risiko yang memiliki skor dan level yang rendah, maka akan menjadi prioritas terakhir dalam penanganan risiko. Selain berdasarkan skor dan level risiko, prioritas penanganan risiko juga dapat diukur lebih rinci berdasarkan frekuensi keterjadian dan dampak risikonya. Jenis risiko yang memiliki frekuensi keterjadian tinggi dan berdampak signifikan akan lebih diprioritaskan dibandingkan risiko yang frekuensi keterjadiannya pasif meskipun memiliki dampak yang sama. Oke, selanjutnya adalah mengenai urutan prioritas risiko. Untuk daftar risiko yang pertama yaitu mengenai keterlambatan dimulainya proyek pekerjaan sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan, di mana untuk risiko ini berada pada rank risiko 1. Kemudian daftar risiko selanjutnya adalah mengenai fraud dalam pelaksanaan proyek pekerjaan dengan rank risiko 2. Lalu daftar risiko selanjutnya adalah pelaksanaan proses pengerjaan proyek konstruksi terdapat kendala teknis dengan rank risiko 3. Selanjutnya adalah pemutusan kontrak sepihak pada proyek pekerjaan yang melibatkan kontraktor eksternal dengan rank risiko 4. Kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan proyek terlambat dari jadwal yang ada pada kontrak kinerja berada pada rank risiko 5. Kemudian untuk daftar risiko selanjutnya adalah pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan rank risiko adalah 6. Kemudian risiko selanjutnya adalah kecelakaan kerja saat pelaksanaan kegiatan dengan rank risiko 7. Kemudian tidak tercapai mutu pekerjaan yang layak sesuai standar dan kontrak yang telah ditetapkan dengan rank risiko 8, dan risiko yang terakhir adalah bangunan hasil pekerjaan tidak dimanfaatkan dengan rank risiko 9. Selanjutnya adalah mengenai penanganan resiko. Yang pertama adalah untuk konsep dan metode penanganan resikonya. Jadi, menurut Vaughan dan Vaughan 2013 menjelaskan bahwa terdapat dua metode yang dapat digunakan organisasi dalam menangani resiko, yaitu risk control dan risk financing. Dari dua metode ini kemudian diturunkan menjadi 4 teknik dalam penanganan risiko, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah risk control, di mana risk control ini berfokus untuk meminimalkan risiko kerugian yang mungkin yang akan dialami oleh suatu organisasi. Dalam risk control sendiri terdapat dua teknik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah risk avoidance dan yang kedua adalah risk reduction, di mana risk avoidance ini merupakan aktivitas preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadi risiko-risiko selanjutnya. Kemudian untuk risk reduction adalah berfokus pada bagaimana mengurangi risiko sekecil apapun untuk mencegah terjadinya kerugian. Kemudian untuk risiko yang kedua yaitu adalah risk financing, di mana risk financing ini berfokus pada ketersediaan dana untuk menanggulangi kerugian yang akan terjadi akibat adanya risiko sebelumnya yang telah diperkirakan. Untuk risk financing tersendiri ada dua teknik yang bisa digunakan, yaitu pertama adalah risk attention dan risk transfer, di mana untuk risk attention sendiri merupakan sisa risiko atas keputusan yang telah dilakukan oleh perusahaan yang tidak dapat dihindari, dikurangi, ataupun dialihkan. Kemudian untuk risk transfer adalah
merupakan keputusan organisasi untuk memindahkan resiko yang mungkin akan dihadapi oleh suatu organisasi kepada pihak ketiga yang kemudian akan menjadi penanggung dari resiko ini. Selanjutnya adalah mengenai formulir mitigasi resiko. Untuk resiko yang pertama yaitu keterlambatan dimulainya proyek pekerjaan sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan. Untuk opsi mitigasi resikonya yaitu mengurangi kemungkinan resiko terjadi, dan untuk rencana aksi mitigasi resikonya yang pertama adalah menyusun petunjuk teknis, yang kedua adalah membuat mekanisme kerja, yang ketiga adalah pembuatan sistem informasi, dan yang terakhir adalah pemantauan melalui sistem informasi. Lalu untuk outputnya adalah tahapan pelaksanaan proyek pekerjaan dimulai tepat waktu sesuai kontrak yang telah disepakati. Lalu untuk targetnya yaitu adalah melaksanakan pengurusan redline kriteria maksimal 2 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai dan rampung 100% H-15 pelaksanaan. Lalu untuk kendalanya pada faktor eksternal adalah seperti perizinan lahan dan pembangunan. Untuk faktor internal seperti keterlambatan pengajuan, pengesahan, dan pencairan anggaran. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan adalah yang pertama sistem informasi e-pronouncement, yang kedua adalah anggaran pembuatan sistem informasi, dan yang terakhir adalah unit pemantauan perencanaan teknis. Kemudian untuk jadwal implementasinya yang pertama dimulai pada minggu keempat bulan Oktober, kemudian yang kedua adalah dimulai pada minggu kedua bulan November, yang ketiga adalah satu periode pelaporan dimulai pada minggu kedua Januari, dan yang terakhir adalah 3 bulan sekali pada minggu kedua triwulan setiap tahunnya. Lalu untuk penanggung jawabnya yang pertama adalah Sekretariat Direktorat Jenderal, yang kedua adalah Dirjen Pelaksana Strategis, dan yang terakhir adalah direktorat terkait yang melaksanakan proyek pengadaan. Untuk kejadian resiko selanjutnya adalah fraud dalam pelaksanaan proyek pekerjaan. Untuk opsi mitigasi resikonya yaitu mengurangi kemungkinan resiko terjadi dan menurunkan dampak resiko. Lalu untuk rencana aksi mitigasi resiko yang pertama adalah pemantauan progres pekerjaan, yang kedua adalah penetapan alur birokrasi, dan yang terakhir adalah pengujian spesifikasi pekerjaan. Lalu untuk outputnya, kasus fraud dapat diturunkan tingkat keterjadiannya dengan targetnya yaitu peningkatan pemantauan, pengawasan, dan pengecekan secara berkala setiap 1 bulan sekali. Lalu untuk kendalanya, faktor eksternal seperti rumitnya alur birokrasi, dan untuk faktor internal seperti integritas pejabat pelaksana pengadaan. Lalu untuk sumber daya yang dibutuhkan yang pertama adalah sistem informasi e-pronouncement, kemudian yang kedua adalah anggaran pembuatan, dan yang terakhir adalah unit sistem pengendalian internal atau SPI. Untuk jadwal implementasinya adalah sebulan sekali setiap setahun pada setiap proyek pengadaan. Kemudian yang terakhir adalah dimulai pada bulan Januari minggu keempat setiap tahun. Lalu untuk penanggung jawabnya yang pertama adalah Sekretariat Direktorat Jenderal, yang kedua adalah seluruh departemen Ditjen Cipta Karya, dan yang terakhir adalah unit SPI Ditjen Cipta Karya PUPR. Selanjutnya adalah pelaksanaan proses pengerjaan proyek konstruksi terdapat kendala teknis. Untuk opsi mitigasi resikonya yaitu mengurangi kemungkinan resiko terjadi dan menurunkan dampak resiko. Lalu untuk rencana aksi mitigasi resikonya yang pertama adalah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan, yang kedua adalah membuat mekanisme kerja yang jelas, dan yang terakhir adalah membuat skenario cadangan atau side plan. Lalu untuk outputnya yaitu tingkat keterjadian hambatan pada pelaksanaan proyek pengadaan dapat diturunkan, serta dampak dari keterjadiannya. Lalu untuk targetnya yaitu tingkat defisit anggaran pengadaan maksimal 5% dari anggaran yang disetujui. Lalu untuk kendalanya, untuk faktor eksternal adalah seperti bencana alam, gangguan stabilitas sosial, dan politik ekonomi. Lalu untuk faktor internalnya adalah seperti minimnya waktu untuk membuat perencanaan serinci mungkin. Lalu untuk sumber daya yang dibutuhkan adalah tim pengawas yang berasal dari pihak kontraktor, kemudian adalah anggaran pengawasan dan pemantauan proyek. Lalu untuk jadwal implementasinya dimulai pada minggu keempat Oktober, kemudian minggu kedua November, dan yang terakhir adalah minggu kedua November setiap tahunnya. Lalu untuk penanggung jawabnya yaitu adalah Sekretariat Direktorat Jenderal, kemudian Dirjen Pelaksana Strategis, dan yang terakhir adalah direktorat terkait yang melaksanakan proyek pengadaan. Resiko yang keempat adalah mengenai pemutusan kontrak sepihak pada proyek pekerjaan yang melibatkan kontraktor eksternal. Untuk opsi mitigasi resikonya yaitu mengurangi kemungkinan resiko terjadi dan menurunkan dampak resiko serta membagi resiko. Untuk rencana aksi mitigasi resikonya yang pertama adalah penandatanganan kontrak perjanjian dilakukan secara resmi dan tertulis. Kemudian adalah pemberian bank garansi oleh pihak kontraktor.
Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pengawasan dan pelaporan progres. Lalu untuk outputnya sendiri adalah pekerjaan pengadaan dapat diselesaikan sepenuhnya oleh kontraktor pelaksana. Lalu untuk targetnya yang pertama adalah penandatanganan kontrak perjanjian dilakukan secara resmi dan tertulis H-3 sebelum proyek pekerjaan dilaksanakan. Lalu untuk kendalanya pada faktor eksternal adalah seperti bencana alam, gangguan stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan untuk faktor internal adalah seperti lemahnya peran kontraktor pengawas serta fraud pada proses lelang pengadaan. Lalu untuk sumber daya yang dibutuhkan adalah tim pengawas yang berasal dari pihak kontraktor eksternal, kemudian bank penjamin proyek, dan yang terakhir adalah anggaran pengawasan dan pemantauan proyek. Lalu untuk jadwal implementasinya yang pertama adalah 3 bulan sebelum pelaksanaan proyek, kemudian 3 bulan sekali pada minggu kedua triwulan setiap tahunnya. Lalu untuk penanggung jawabnya yang pertama adalah Sekretariat Direktorat Jenderal, yang kedua adalah Dir Prasarana Strategis, dan yang terakhir adalah direktorat terkait yang melaksanakan proyek pengadaan. Selanjutnya, kejadian risiko yang kelima ada pelaksanaan pekerjaan proyek yang terlambat dari jadwal yang ada pada kontrak kinerja. Opsi mitigasi risikonya mengurangi kemungkinan risiko yang terjadi dan memiliki 3 rencana aksi mitigasi risiko. Outputnya, waktu pelaksanaan proyek pekerjaan selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati tanpa hambatan yang berarti. Lalu targetnya, set planning mitigasi bencana, perencanaan input bahan, dan juga rencana kerja yang sistematis. Kendalanya ada faktor eksternal seperti bencana alam, faktor internalnya minimnya waktu untuk membuat set plan yang serinci mungkin. Yang jadwal implementasinya dimulai pada minggu yang keempat Oktober dan juga dimulai pada minggu kedua November. Penanggung jawabnya ada Sekretariat Direktorat Jenderal, lalu Dir Prasarana Strategis, dan juga direktorat terkait yang melaksanakan proyek pengadaan. Lalu kejadian risiko yang keenam, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Opsi mitigasi risikonya mengurangi kemungkinan risiko yang terjadi dan memiliki 2 rencana aksi mitigasi risiko. Dengan output tidak adanya addendum dalam proyek pengadaan dan seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan. Targetnya proyek pekerjaan selesai 100% sesuai dengan spesifikasi teknis pada kontrak kesepakatan dan laporan hasil progres selalu diupdate setiap 1 bulannya. Kendalanya ada faktor eksternal seperti tidak terpantaunya aktivitas pekerjaan di luar jam kerja operasional, dan ada faktor internal tidak memaksimalkan peran kontraktor pengawas. Sumber dibutuhkannya ada 4, salah satunya tim pengawas yang berasal dari pihak kontraktor eksternal. Jadwal implementasinya 3 bulan sekali pada minggu kedua triwulan setiap tahunnya, dan 1 bulan sekali setiap tahun pada setiap proyek pengadaan. Penanggung jawabnya ada Sekretariat Direktorat Jenderal, lalu Dir Prasarana Strategis, dan juga direktorat terkait yang melaksanakan proyek pengadaan. Lalu ada kejadian risiko yang ketujuh, kecelakaan kerja saat pelaksanaan kegiatan. Opsi mitigasi risikonya mengurangi kemungkinan risiko terjadi dan juga menurunkan dampak risiko. Memiliki 3 rencana aksi mitigasi risiko dengan output menurunkan tingkat keterjadian dan kecelakaan kerja dan meminimalisir dampak jika terjadinya kecelakaan kerja. Targetnya pembuatan SOP setiap kegiatan pengadaan. Lalu ada kendala faktor eksternal seperti gangguan cuaca, faktor internalnya seperti rendahnya kesadaran pekerja melaksanakan SOP. Sumber daya yang dibutuhkan ada tim pengawas yang berasal dari pihak kontraktor eksternal dan juga anggaran pengawas dan pemantauan proyek 500-800 juta per proyeknya. Jadwal implementasinya 1 bulan sekali setiap tahun pada setiap proyek pengadaan dan juga H-1 bulan sebelum proyek dilaksanakan. Penanggung jawabnya Sekretariat Direktorat Jenderal dan juga Dir Prasarana Strategis dan direktorat terkait yang melaksanakan proyek pengadaan. Lalu kejadian risiko yang ke-8, tidak tercapainya mutu pekerjaan yang layak sesuai standar dan juga kontrak yang telah ditetapkan. Opsi mitigasi risikonya mengurangi kemungkinan risiko yang terjadi dan memiliki 2 rencana aksi mitigasi risiko, dan output pekerjaan pengadaan dapat diselesaikan sepenuhnya oleh kontraktor. Targetnya ada proyek pekerjaan selesai 100% sesuai dengan spesifikasi teknis pada kontrak kesepakatan. Kendalanya ada faktor eksternal seperti tidak terpantaunya aktivitas pekerjaan di luar jam operasional. Lalu faktor internalnya tidak memaksimalkan peran kontraktor pengawas. Sumber daya yang dibutuhkan ada sistem informasi e-procurement PUPR, tim pengawas yang berasal dari pihak kontraktor eksternal dan juga anggaran pengawas dan pemantauan proyek 500-800 juta per proyeknya.
Lalu jadwal implementasinya 1 bulan sekali setiap tahun pada proyek pengadaan dan juga dimulai pada minggu keempat Oktober setiap tahunnya. Penanggung jawabnya ada Sekretariat Direktorat Jenderal, Dir Pelaksana Strategis dan juga direktorat terkait yang pelaksanaan proyek pengadaan. Kejadian risiko yang terakhir adalah bangunan hasil pekerjaan yang tidak dimanfaatkan. Opsi mitigasinya mengurangi kemungkinan risiko yang terjadi dan aksinya membatalkan planning pembangunan sebelum proyek dilaksanakan baik dari tujuan, lokasi maupun SOP pembangunan. Outputnya, bangunan hasil pekerjaan digunakan sesuai dengan tujuan yang ada dalam kontrak, layak untuk digunakan serta bebas dari segala tuntutan hukum di kemudian hari. Targetnya, hasil proyek gedung dapat digunakan setelah BAST dan spesifikasinya 100% sesuai dengan kontrak kesepakatan. Kendalanya ada faktor eksternal dan juga faktor internal, seperti bencana alam dan tidak lengkapnya berkas pembangunan dan pemanfaatan hasil pekerjaan. Jadwal implementasinya H-1 bulan sebelum proyek dilaksanakan, ada penanggung jawabnya Sekretariat Direktorat Jenderal, Dir Pelaksana Strategis dan juga direktorat terkait yang melaksanakan proyek pengadaan. Simpulan, berdasarkan seluruh rangkaian aktivitas manajemen risiko yang kami laksanakan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, mulai dari tahap identifikasi proses bisnis, tujuan dan sasaran, identifikasi risiko, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, penanganan risiko, sampai upaya mitigasi risiko. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 jenis risiko yang terdapat pada proses bisnis di Cipta Karya dengan rincian 4 risiko berada pada level sangat tinggi, 4 risiko berada pada level tinggi, dan 1 risiko pada level sangat rendah. Hampir seluruh risiko tersebut berkaitan langsung dengan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintahan, sehingga sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar Ditjen Cipta Karya dan Kementerian PUPR. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan atas seluruh tahapan proses manajemen risiko yang telah dilaksanakan. Yang pertama, melakukan penguatan konsep pembangunan secara sistematis dan penegakan kontrak kinerja proyek pada setiap aktivitas pengadaan infrastruktur untuk meminimalisir permasalahan yang muncul akibat lemahnya konsep pembangunan dan juga kontrak kinerja. Lalu yang kedua, menyusun skenario cadangan dalam setiap proyek pengadaan untuk mengantisipasi keterjadian dan juga dampak dari risiko yang muncul dan menghambat aktivitas pekerjaan. Lalu yang ketiga, melakukan perhitungan anggaran kegiatan pengadaan secara akurat dan terperinci pada setiap proyek pengadaan untuk mengantisipasi kekurangan sumber daya di tengah proses pengerjaan, serta mencapai prinsip efektivitas, efisiensi, dan juga kehematan pada setiap proyek pengadaan. Lalu yang terakhir, menjalankan seluruh prosedur teknis proyek pengadaan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan sesuai kebijakan yang berlaku untuk mencegah adanya penyimpangan yang menimbulkan hambatan pada pencapaian tujuan dari entitas. Mungkin sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.